Desa Adat Bayan merupakan salah satu desa tradisional di Pulau Lombok yang masih menjalankan dan menjaga adat istiadat kehidupan asli suku Sasak Bayan. Desa tua ini terletak di lereng utara Gunung Rinjani, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Desa Adat Bayan memiliki tradisi ritual-ritual unik. Nuansa magis begitu kental terasa saat parade adat diselenggarakan, yang dipimpin oleh tetua adat Bayan. Pecinta budaya pasti akan jatuh cinta ketika berkunjung ke desa adat Bayan. Desa Adat Bayan memiliki beberapa hutan adat yang terjaga vegetasinya hingga saat ini. Hutan-hutan tersebut dipenuhi oleh pepohonan berdiameter besar dengan usia yang relatif tua, sehingga tampak seperti hutan primer. Apabila dilihat dari letak dan persebaran hutan-hutan adat yang ada di Desa Bayan, boleh jadi hutan tersebut merupakan fragmented area yang dahulu kala menyatukan dengan hutan alam yang ada di sekitarnya, yang jaraknya tidak jauh. Namun, untuk membuktikan kebenarannya, perlu dilakukan penelitian secara empiris. Salah satu hutan adat yang terkenal di Desa Bayan yaitu hutan adat Mandala. Hutan adat ini menjadi populer karena di dalamnya terdapat mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi penghuni Desa Adat Bayan dan dilindungi secara adat melalui awik-awik. Mandala atau mendala berasal dari dua kata, yaitu ma dan bendala. Ma berarti pemberian, dan bendala berarti tempat menyimpan sesuatu atau sejenis peti. Bila dua kata tersebut digabungkan menjadi satu kata, yaitu mendala, yang berarti pemberian dari Tuhan. Hutan Mandala yang memiliki beberapa sumber mata air merupakan hutan tutupan adat yang artinya dilindungi secara adat dengan awik-awik. Luasnya tidak besar. Luasnya kurang lebih 1.359 meter persegi atau 0,13 hektar. Hutan Mandala diyakini masyarakat Bayan sebagai tempat sakral. Sumber mata air yang ada di hutan Mandala diyakini mempunyai hubungan langsung dengan air yang berada di Danau Segara Anak Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan jantung kehidupan masyarakat di Pulau Lombok karena 90% mata air yang berada di Pulau Lombok terdapat di kawasan hutan Gunung Rinjani. Air yang keluar dari mata air di hutan Mandala telah mengairi 112 hektar sawah di Desa Bayan dan menjadi sumber air bersih bagi sedikitnya 390 keluarga di Bayan dan 1.826 keluarga di 3 desa lain di sekitarnya, yaitu Loloan, Karangbajo, dan Desa Anyar. Bahkan, pola pengelolaan mata air Mandala pernah menjadi pemenang lomba perlindungan mata air tingkat nasional pada tahun 2012. Keberadaan hutan Mandala kaya dengan nilai-nilai luhur budaya. Salah satunya konsep pemalik, yaitu ketika seseorang hendak masuk ke hutan secara sembarangan, mendapat musibah atau gangguan di kemudian hari. Apabila hutan Mandala dirusak dan kayunya ditebang, maka perusak tersebut diwajibkan membayar denda adat yang harus dipenuhi. Sistem pengelolaan hutan adat Mandala ini adalah dikelola oleh masyarakat adat dengan sistem
hukum adat yang disebut dengan awik-awik. Nah, awik-awik ini adalah dibentuk oleh masyarakat adat dengan melalui proses yaitu yang disebut dengan gundam. Ya, gundam ini dilakukan oleh tokoh masyarakat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Bayan. Nah, jadi setelah awik-awik ini dibentuk, lalu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat adat Bayan, secara umumnya masyarakat yang ada di sekecamatan Bayan, bahwa awik-awik ini diberlakukan ketika masyarakat, salah satu contoh menebang pohon atau merusak hutan yang ada di kawasan hutan adat Mandala ini, akan dikenakan sanksi awik-awik tersebut. Pola pengelolaan hutan Mandala melalui penerapan awik-awik merupakan cerminan dari kesepakatan bersama dari hasil musyawarah. Seiring dengan tuntutan perubahan zaman, awik-awik diperkuat kapasitasnya melalui peraturan desa atau perdes. Perdes ini dibuat dengan berpatokan pada awik-awik yang telah lama diberlakukan. Penguatan kapasitas awik-awik melalui perdes guna menghindari praktik-praktik eksploitatif dalam pengelolaan hutan. Nah, awik-awik tersebut, di dalam isi awik-awik ini, apabila masyarakat menebang pohon itu akan dikenakan sanksi, yaitu berupa 1 ekor kerbau dan beras 1 kuintal dan uang bolong 244 buah atau 44 biji. Nah, ketika masyarakat adat yang melanggar tidak membayar atau tidak merealisasikan sanksi tersebut, maka masyarakat adat mengambil keputusan. Salah satu contoh, ketika si pelanggar tersebut tidak membayar hukum awik-awik tersebut, maka dikenakan sanksi dengan cara dikucilkan, sanksi sosial misalnya, dikucilkan. Nah, yang kedua, tidak bisa terlibat langsung ketika ada kegiatan ritual yang ada di komunitas adat itu tersebut. Menyusuri lebih jauh ke dalam kawasan hutan, kita akan menjumpai sumber mata air di dalam kawasan hutan Mandala, yaitu Loko Jawa dan mata air Baruk Tiu. Konon, nama Loko Jawa untuk mengenang seorang mubalik murid Wali Songo pernah beristirahat di tempat tersebut. Hal ini dikuatkan melalui cerita salah satu tempat bernama Ampel Duri. Letaknya tidak jauh dari hutan Mandala. Salah satu mubalik yang menyebarkan syiar Islam tersebut adalah murid dari Sunan Ampel. Sumber mata air lainnya yaitu mata air Baruk Tiu. Mata air Baruk Tiu atau baru muncul ini kelihatan sejak 15 tahun terakhir ini. Mata air Baruk Tiu menambah debit air di hutan Mandala. Sumber mata air berada tidak jauh dari tempat masyarakat mengadakan selamatan olor dan roah pengambulan. Hutan adat Mandala ini dilestarikan atau dijaga dengan sistem kearifan lokal. Salah satu contoh, setiap acara tahunan sekali, yaitu yang disebut dengan Selamat Olor. Nah, Selamat Olor ini adalah upaya masyarakat adat untuk melestarikan hutan dengan cara melakukan Selamat Olor yang bertujuan untuk menambah debit mata air sehingga mata air yang ada di kawasan hutan adat Mandala ini bertambah hingga
sebagai dimanfaatkan oleh masyarakat adat Bayan secara umumnya. Ya, bisa kita katakan adalah hutan adalah sumber kehidupan masyarakat adat yang ada di Bayan ini. Selain tradisi dan kearifan lokal masyarakatnya, di penghujung hutan terdapat tempat pemandian. Tempat pemandian yang diberi nama kolam renang Mandala menjadi keunikan tersendiri karena tidak banyak tempat pemandian yang berada di tengah hutan. Melalui kemitraan antara KPH Rinjani Barat dan Pokdarwis Bayan, kini hutan Mandala telah dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bahkan, keberadaan hutan Mandala telah memberikan kontribusi pendapatannya sebesar 5% pada pemerintah Provinsi NTB. Tradisi dan cerita rakyat menjadi landasan sejarah bagi hutan adat Mandala. Hutan tutupan adat yang harus selalu dijaga kelestariannya agar Mandala tetap bertahan dari masa ke masa dan memberikan manfaatnya. Karena Mandala adalah salah satu anugerah Tuhan yang berharga bagi masyarakat Bayan. Mari kita lihat kekayaan hutan adat Mandala ini lebih dekat lagi. Kunjungan Anda ke hutan adat Mandala akan memberikan manfaat kehidupan bagi masyarakat Bayan dan sekitarnya.